Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Deliana, mau presentasi soal dan jawaban chapter 5 tentang statement of financial position and statement of cash flow. Pertama, E5.4 preparation of a classification statement of financial position. Asumsikan corporation memiliki rekening berikut pada akhir tahun berjalan, yaitu 1. Modal saham biasa, wesel bayar, jangka panjang, saham perbendaharaan, wesel bayar, jangka pendek, bahan baku, investasi, jangka panjang pada saham preferensi, pendapatan sewa diterima di muka, bekerja dalam proses, hak cipta, bangunan, wesel tagih jangka pendek, uang tunai, gaji dan hutang upah, akumulasi penyusutan bangunan, pembatasan kas untuk ekspansi pabrik, tanah yang dimiliki untuk lokasi pabrik di masa depan, penyisihan piutang diragukan, laba ditahan, bagikan premium biasa, pendapatan jasa di muka, piutang, barang jadi, piutang usaha, hutang obligasi. Instruksi, siapkan laporan posisi keuangan diklasifikasikan dalam bentuk yang bisa dimengerti. Tidak ada uang jumlah yang diperlukan. Pertama, dalam current aset itu ada cash, terus ada less cash restricted of plan, expansion, baru dikurang sama jumlah expansion, hasilnya jadi account receivable. Terus di bawahnya ada less allowance for doubtful accounts. Terus ada notes receivable di kredit, receivable officer, inventories di kredit, lalu ada finished goods, work in process, raw material, lalu total current asset. Terus long term investment, ada preferred stock investment di debit, land held for future plan site, restricted cash, lalu total long term investment. Terus ada property, plant and equipment. Itu ada buildings, terus accumulation, depreciation, buildings, terus ada intangible asset, copyrights, lalu total asset. Terus di exercise 5. Lanjut lagi ke liabilities and stockholders equity. Terus ada di current liabilities ada salaries and wages payable, not payable, short term, you name subscription revenue, you name brand revenue, lalu total current liabilities. Terus ada long term debt, itu isinya ada bonds payable due in 4 years, less discount on bond payable, lalu total liabilities. Terus di bawahnya ada stockholders equity, capital stock, ada common stock, additional paid in capital in excess of par, common stock, terus baru ditotalin paid in capital. Terus dikurang retained earnings, total paid in capital and retained earnings. Lalu dikurang sama treasury stock at cost, equity attributable, terus equity attributable to non-controlling interest. Lalu di total stockholders equity, baru totalnya di bawah total liabilities and stockholders equity. Terus laporan arus kas klasifikasi. Klasifikasi utama aktivitas yang dilaporkan dalam laporan arus kas adalah operasi, investasi, dan pendanaan. Klasifikasikan setiap transaksi yang tercantum di bawah ini sebagai berikut.
Ini satu ada aktivitas, operasi menambah laba bersih, yang kedua aktivitas operasi dikurang dari laba bersih, ketiga aktivitas investasi, keempat, kegiatan pembiayaan, kelima dilaporkan sebagai aktivitas non-kas yang signifikan dalam catatan atas laporan keuangan. Terus transaksi-transaksinya ada A, penerbitan saham biasa, B, pembelian tanah dan bangunan, C, penebusan obligasi, D, penjualan peralatan, depresiasi mesin, F, amortisasi paten, G, penerbitan obligasi untuk aset tetap, H, pembayaran dividen tunai, I, pertukaran furnitur untuk peralatan kantor, J, pembelian saham treasury, K, kerugian penjualan peralatan, I, peningkatan piutang selama tahun berjalan, M, penurunan hutang dagang selama tahun berjalan. Terus A itu masuk ke kegiatan pembiayaan, pembelian tanah dan bangunan itu masuknya ke aktivitas investasi, penebusan obligasi itu masuk ke kegiatan pembiayaan, penjualan peralatan masuk ke aktivitas investasi, depresiasi mesin masuk ke aktivitas operasi menambah laba bersih, amortisasi paten juga masuk ke aktivitas operasi menambah laba bersih, penerbitan obligasi untuk aset tetap masuk ke dilaporkan sebagai aktivitas non-kas yang signifikan dalam catatan atas laporan keuangan pernyataan. Lalu pembayaran dividen tunai masuk ke kegiatan pembiayaan, pertukaran furnitur untuk peralatan kantor masuk ke dilaporkan sebagai aktivitas non-kas yang signifikan dalam catatan atas laporan keuangan pernyataan. Pembelian saham treasury masuk ke kegiatan pembiayaan, kerugian penjualan peralatan masuk ke aktivitas operasi menambah laba bersih, lalu peningkatan piutang selama tahun berjalan masuk ke aktivitas operasi dikurang dari laba bersih, dan penurunan hutang dagang selama tahun berjalan masuk ke aktivitas operasi dikurangi dari laba bersih. Lalu ada penyusunan laporan arus kas dan laporan posisi keuangan. Memiliki laporan keuangan sebagai berikut. Posisi 31 Desember. Berikut adalah soalnya investment sebesar 32.000, plan aset 81.000, land-nya 40.000, account receivable-nya 21.000, share capital ordinary-nya 100.000, return earning-nya 23.500, bond payable-nya 41.000, serta account payable-nya 30.000. Selama tahun 2019, hal-hal berikut terjadi. 1. Corporation melikuidasi portofolio investasi ekuitas non-perdagangan dengan kerugian 5.000. 2. Sebidang tanah dibeli seharga 38.000. 3. Tambahan 30.000 saham biasa diterbitkan pada nilai nominal. 4. Dividen sebesar 10.000 diumumkan dan dibayarkan kepada pemegang saham. 5. Laba bersih untuk tahun 2019 adalah 35.000 yen, termasuk 12.000 dalam beban penyusutan. 6. Tanah dibeli melalui penerbitan obligasi tambahan 30.000, lalu pada tanggal 31 Desember 2019 kas adalah 70.200, piutang usaha 42.000 dan hutang usaha 40.000. Instruksinya adalah siapkan laporan arus kas untuk tahun 2019. Yang kedua, siapkan laporan posisi keuangan seperti yang akan muncul pada tanggal 31 Desember. Terus hitung arus kas bebas dan cakupan utang tunai saat ini untuk tahun ini. Lalu gunakan analisis untuk menggambarkan bagaimana informasi dalam laporan posisi keuangan dan laporan arus kas membantu pengguna laporan keuangan. Laporan keuangannya yaitu ini net income-nya sebesar 35.000, depreciation expense 12.000, loss on sale-nya 5.000, terus increase in account payable-nya 10.000, dari 40.000 dikurang dari 30.000, increase in account receivable-nya 20.800, dikurang jadinya 6.200, lalu dikurang dari net income-nya jadi sebesar 41.200, itu adalah net cash provide
by operating activities. Lalu cash flow from investing activities. Sale of debt investment-nya 27.000. Purchase of land-nya 38.000 dikurang jadi net investing activities-nya jadi 11.000. Terus issuance of common stock-nya 30.000, payment of cash dividends-nya 10.000 dikurang jadi net cash financing activities-nya 20.000. Net increase in cash-nya 50.200, cash at beginning of year-nya 20.000, jadi di jumlah 70.200. Siapkan laporan posisi keuangan seperti yang akan muncul pada tanggal 31 Desember, yaitu balance sheet-nya jadi asetnya cash 70.200 ditambah account receivable-nya 42.000, plan asetnya 69.000, lainnya 108.000, jadinya 289.200. Liabilities and stockholder equity-nya account payable-nya 40.000, bond payable-nya 71.000, common stock-nya 130.000, return earning-nya 48.200, dijumlahnya jadi 289.200. Yang C, hitung arus kas bebas dan cakupan utang. Free cash flow analisisnya net cash by operating activities-nya 41.200, purchase of land-nya 38.000, dividennya 10.000. Jadinya totalnya 6.800 dikurang semua. Gunakan analisis. Ini yang jawaban D-nya, yaitu jenis informasi ini berguna untuk menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Misalnya dengan menunjukkan arus masuk dan arus keluar tertentu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, pengguna memiliki pemahaman yang lebih baik tentang likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Demikian pula laporan ini berguna dalam memberikan umpan balik tentang aliran sumber daya perusahaan. Informasi ini akan membantu pengguna membuat prediksi arus kas masa depan yang lebih akurat. Selain itu, beberapa individu telah menyatakan keprihatinan tentang kualitas pendapatan karena pengukuran pendapatan tergantung pada jumlah akrual dan perkiraan yang mungkin agak subjektif. Akibatnya, semakin tinggi rasio kas yang disediakan oleh aktivitas operasi terhadap laba bersih, semakin nyaman beberapa pengguna dalam keandalan pendapatan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.